Di sudut kecil sebuah desa di Indonesia, seorang wanita muda bermimpi hidup lebih baik, didorong oleh cinta untuk ibunya. Pada usia 28 tahun, hanya dengan harapan dan gaun putih sederhana, dia memulai perjalanan ke Taiwan, meninggalkan segala yang ia kenal. Namun janji masa depan yang lebih cerah segera berubah menjadi kenyataan pahit, penghinaan, penyiksaan, dan pengkhianatan. Saat dia bergulat dengan kesepian dan keputusasaan, satu hal yang membuatnya terus bertahan. Doa ibu yang tak pernah putus. Inilah kisah seorang wanita yang melawan segala rintangan, bangkit dari abu masa lalunya untuk merebut kembali martabat, kekuatan, dan takdirnya. Akankah dia bertahan? Atau perjalanan ini akan menghancurkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Nindra Story, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita lanjut cerita ini dan tonton hingga akhir ceritanya ya. Namaku Siti Marlina, anak kampung dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, hidupku tak pernah lepas dari kerja keras. Ayah sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Dan sejak saat itu, ibu membanting tulang sebagai buruh tani demi menghidupi aku dan adik-adikku. Waktu aku lulus SMA, aku tak punya pilihan lain selain ikut teman kampungku menjadi TKW. Bukan karena ingin hidup mewah, tapi demi satu hal: membahagiakan ibu sebelum matanya benar-benar tak bisa melihat lagi akibat glaukoma. Aku ingat hari itu, pagi yang dingin di Bandara Soekarno-Hatta. Aku memeluk ibu erat-erat. Air matanya jatuh membasahi kerudungku. "Ndok, hati-hati di sana ya. Jangan mau ditindas. Ibu selalu doakan kamu." Kalimat itu terus terngiang-ngiang selama perjalanan udara belasan jam menuju Taiwan. Sesampainya di sana, aku langsung dijemput oleh agensi dan dibawa ke rumah seorang wanita bernama Nyonya Wang, majikanku. Rumahnya besar, mewah dan modern, tapi sikapnya dingin dan tajam. Seolah aku bukan manusia, tapi barang kiriman. Hari pertama bekerja, aku sudah kena bentakan hanya karena salah menaruh lap dapur. Hari kedua, dia menuduhku malas karena aku tak tahu kalau hari itu jadwal menyetrika semua baju kantor suaminya. Bahasa jadi kendala besar. Aku hanya bisa sedikit-sedikit bahasa Mandarin. Seringkali aku menangis diam-diam di kamar kecil di bawah tangga. Namun aku tahan demi ibu, demi masa depan adikku yang masih SD. Satu malam, aku baru selesai membersihkan kamar mandi. Tubuhku lelah, tangan lecet karena deterjen keras. Tapi belum sempat istirahat, Nyonya Wang datang membawa baju kotor dan melemparkannya ke lantai. "Siti, kamu jorok. Lihat ini, masih bau. Dasar TKW jorok." Aku hanya bisa terdiam. Lidahku keluh. Sakit. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena aku merasa dihina sebagai manusia. Aku datang ke negeri orang untuk bekerja, bukan untuk diinjak harga dirinya. Hari demi hari semakin buruk. Makanan disisakan, kamar dibuat kotor lagi setelah aku bersihkan. Sampai pada satu titik,
aku pingsan karena kelelahan dan demam tinggi. Tapi Nyonya Wang malah bilang aku pura-pura sakit. Puncaknya, suatu malam saat hujan deras mengguyur Taipei, Nyonya Wang menyeret koperku dan membuangku keluar rumah. "Pergi, kamu kotor. Aku tak mau rumahku dipenuhi penyakit." Aku berdiri di bawah hujan, menggigil, basah kuyup, hanya dengan sehelai jaket tipis. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa siapapun yang bisa kutelpon. Aku hanya bisa bersandar di halte kecil dekat rumahnya, memeluk koper tua dan menatap langit malam. Ya Allah, apakah Engkau melihatku malam ini? Disinilah titik terendahku sebagai manusia. Di negeri orang, di jalanan, dibuang karena dianggap corok. Tapi di sanalah pula awal dari perubahan hidupku. Aku tak tahu bahwa di tengah malam dan derasnya hujan itu, seseorang sedang memperhatikanku dari dalam mobil hitam di seberang jalan. Setibanya di rumah besar itu, bukan sambutan hangat yang aku terima, melainkan pandangan sinis dan raut jijik yang tak bisa disembunyikan. Aku masih ingat saat aku hendak memberikan salam dengan senyum, dia malah menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada tinggi dan bahasa yang cukup jelas meski berlogat. "Kamu bau, orang kampung kotor. Jangan kotori rumahku." Aku hanya bisa menunduk, bukan karena aku merasa salah, tapi karena aku tahu orang miskin seperti aku memang sering dianggap rendah. Aku berpikir, mungkin itu hanya hari pertama, mungkin besok dia akan berubah. Tapi aku salah. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka. Setiap pagi aku bangun jam 4, mencuci, mengepel, menyikat kamar mandi hingga tanganku lecet. Tapi tetap saja, tak pernah cukup di matanya. Sekali waktu aku sakit demam tinggi, tapi Nyonya Wang tak mengizinkan aku istirahat. Ia malah menyeramku dengan air dingin dan memaki. "Kamu pura-pura, dasar pemalas." Aku menggigil dan menangis diam-diam di dapur malam itu. Dinding dapur jadi saksi betapa sesaknya dadaku. Tak ada yang peduli, tak ada tempat untuk mengadu. Aku hanya bisa memeluk foto ibu sambil berdoa lirih. Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku menyerah. Suatu hari, saat aku selesai membersihkan kamar, Nyonya Wang datang dengan wajah marah. Ia menudingku mencuri kalung miliknya. Padahal demi Tuhan, aku bahkan tak pernah menyentuh lemari pribadinya. Tapi semua pembelaan tak ada artinya. Ia menyeretku keluar rumah, membuang koperku ke jalan dan berteriak keras di hadapan tetangganya. "Pembantu ini maling, kotor. Aku tidak mau melihat mukamu lagi." Aku berdiri mematung. Orang-orang menatapku, sebagian menggeleng, sebagian mencibir. Aku hanya bisa menangis. Bukan karena malu, tapi karena aku tak tahu harus kemana. Uang tabunganku disita, paspor masih ada di tangan agensi. Malam itu aku tidur di emperan toko yang tutup. Perutku kosong dan tubuhku kedinginan. Aku menggigil sambil memeluk tas kecilku yang tersisa. Tak ada siapapun. Dunia rasanya begitu kejam. Aku menatap langit gelap lalu berkata dalam hati, "Beginikah balasan dari niat baikku? Aku cuma ingin mengubah nasib. Tapi kenapa dunia justru ingin menguburku?" Malam itu adalah titik terendah dalam hidupku. Tapi aku belum tahu bahwa saat aku merasa paling sendiri, takdir diam-diam mulai menyiapkan kejutan.
Hujan turun deras malam itu. Langit seperti turut menangis atas nasibku. Aku duduk memeluk lutut di sudut trotoar, beralaskan kardus bekas dan jaket tipis yang basah kuyup. Perutku mual menahan lapar, tapi tak ada yang bisa kumakan sejak kemarin. Uangku habis. Satu-satunya yang tersisa hanya nama dan doa ibu yang terus terngiang di benakku. Siti, jangan pernah menyerah ya, Nyak. Hidup di negeri orang memang keras, tapi ibu yakin kamu bisa. Ibu doakan tiap malam semoga kamu dikuatkan. Kalimat itu menyayatku. Seandainya ibu tahu aku sekarang tinggal di jalan, pasti hatinya hancur. Tapi aku tak bisa memberi kabar. HP-ku disita majikan, dan kontak keluargaku semuanya hilang bersama barang-barangku. Hari berganti minggu. Aku hidup dari belas kasih orang-orang yang tak pernah ku kenal. Kadang ada ibu tua yang memberiku roti sisa. Kadang petugas kebersihan diam-diam memberiku air panas. Tapi lebih sering, aku hanya duduk diam di pojokan taman memeluk tas kecilku dan menangis. Orang-orang yang lewat tak peduli. Bahkan anak kecil pun pernah menunjukku dan berkata ke ibunya, "Bu, itu orang gila ya?" Aku menunduk. Aku tak gila, hanya kehilangan arah. Satu malam, saat tubuhku benar-benar lemas dan nyaris pingsan, seorang pria tua penjaga toko melihatku. Ia memberiku semangkuk bubur dan berkata lirih, "Kamu kerja di mana? Kenapa di sini?" Aku mencoba menjawab, tapi air mata lebih dulu tumpah. Aku hanya bisa menggeleng dan berkata, "Saya nggak punya siapa-siapa. Saya dibuang, Pak." Pria itu menggeleng pelan. Ia menyuruhku tidur di belakang tokonya malam itu. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku tidur beratap meski di atas tikar lusuh. Keesokan harinya, ia mengenalkanku kepada seseorang dari pusat bantuan migran. Dari sanalah aku mulai mendapatkan sedikit harapan. Mereka membantuku menghubungi agensi lama, meski prosesnya panjang dan penuh keruwekan. Aku juga harus menjalani pemeriksaan medis karena tubuhku melemah. Hasilnya, tubuhku kekurangan gizi, anemia berat, dan ada infeksi paru-paru ringan. Aku menangis saat melihat hasilnya, bukan karena takut, tapi karena sadar aku selama ini hidup seperti bayangan. Tak dianggap, tak diperhatikan. Seperti debu yang ditiup angin, tak ada yang peduli kemana aku pergi. Namun satu hal yang tak bisa diambil siapapun dariku, doaku setiap malam. Di tengah dinginnya malam, aku tetap melafalkan Al-Fatihah untuk ibu dan doa agar Tuhan memberiku jalan keluar. Hari demi hari, aku mulai membantu di tempat penampungan migran. Meski tak digaji besar, aku merasa lebih berarti. Aku mencuci pakaian migran lain yang lebih tua, memasak di dapur bersama relawan lain, dan sekali-kali jadi penerjemah karena aku cepat belajar bahasa Mandarin dasar. Tapi tetap saja, luka itu belum sembuh. Kadang, malam datang dengan luka lama yang menggigit batin. Aku terbangun karena mimpi buruk. Nyonya Wang menyeretku lagi, memaki dan menendangku. Sementara aku tak bisa melawan. Tiap kali itu terjadi, aku menatap langit dari jendela sempit kamar penampungan, lalu berbisik, "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat sendiri?" Aku tak tahu bahwa di tengah reruntuhan luka itu, takdir sedang mempertemukanku dengan seseorang yang kelak akan mengubah hidupku sepenuhnya.
Hidup Siti yang selama ini hanya dihiasi penderitaan, perlahan mulai menemukan celah terang, meski awalnya dia sendiri tak menyadarinya. Setelah dibuang seperti sampah oleh Nyonya Wang, Siti sempat terlunta-lunta di jalanan Taiwan. Tak punya tempat tinggal, tak punya uang, dan hanya mengandalkan bungkusan nasi dari dermawan yang lewat. Malam-malam dilaluinya dengan tubuh menggigil, bersandar di halte tua, dengan wajah sayu dan mata yang sudah kehilangan cahaya harapan. Tak jarang ia menangis dalam diam, mengingat ibunya di kampung yang mungkin mengira anaknya masih bekerja baik-baik saja di luar negeri. Namun, di titik terendah itu, takdir kembali memutar arah hidup Siti. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Siti sedang berteduh di depan sebuah restoran mewah. Tubuhnya kuyup, jaket kumal yang ia kenakan tak mampu melindunginya dari angin dingin yang menusuk tulang. Di tengah rasa lapar dan letih, Siti pingsan. Ia terjatuh begitu saja di trotoar. Saat itulah, seorang pria muda keturunan Taiwan Eropa bernama Nicholas Wang, anak pemilik restoran tempat Siti berteduh, menemukan tubuhnya. Nicholas, yang dikenal sebagai sosok berhati lembut dan gemar membantu orang susah, segera memanggil ambulans dan membawa Siti ke rumah sakit. Selama 3 hari Siti tidak sadarkan diri, dan ketika ia membuka mata, ia terkejut berada di ruangan putih bersih, berbau antiseptik, dan tubuhnya telah berselimut selimut hangat. Di samping tempat tidurnya, Nicholas duduk sambil membaca buku. Saat melihat Siti sadar, senyumnya mengembang. "Akhirnya kamu bangun. Saya Nicholas," ucapnya lembut dalam bahasa Inggris yang sederhana. "Kamu tidak apa-apa lagi sekarang." Siti menunduk malu. Ia tak tahu siapa lelaki ini. Tapi dari wajah dan sikapnya, Siti bisa merasakan bahwa pria ini bukan orang jahat. Perlahan, ia mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia dianiaya, dibuang, dan tak tahu arah pulang. Alih-alih merasa iba saja, Nicholas merasa marah dan geram terhadap majikan kejam yang memperlakukan Siti seperti binatang. Ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan dan kesedihan Siti, ada keteguhan yang luar biasa, semangat yang belum padam sepenuhnya. Lalu, Nicholas menawarkan hal yang tak pernah Siti bayangkan sebelumnya. "Kalau kamu mau, aku akan bantu urus dokumen legalmu, dan kamu bisa kerja di restoranku. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai asisten dapur. Kamu mau?" Siti tertegun. Matanya berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar antara percaya dan tidak. Aku gak bisa masak makanan barat." "Gak apa-apa, kamu bisa belajar. Di sini kami tidak melihat masa lalu, tapi bagaimana kamu mau bangkit." Dan sejak saat itu, hidup Siti berubah. Hari-hari di restoran dimulai dengan kerja keras. Tapi kali ini bukan dengan paksaan atau makian. Nicholas memperlakukan Siti dengan hormat, bahkan melindunginya dari diskriminasi rekan kerja lain. Perlahan tapi pasti, Siti belajar masak. Ia mempelajari bahan-bahan makanan, cara plating, hingga manajemen dapur. Waktu berlalu, dan Siti bukan lagi gadis yang tampak lusuh seperti dulu. Wajahnya mulai bercahaya kembali. Senyumnya mengembang ketika pelanggan memuji makanan yang ia bantu buat. Di dapur, ia bukan lagi bayangan ketakutan, tapi semangat baru yang menular. Lebih dari itu, tumbuhlah benih-benih rasa yang tak bisa dihindari. Nicholas yang awalnya hanya melihat Siti sebagai korban tak berdaya, mulai melihat pesona dalam dirinya. Ketangguhan, ketulusan, dan hati yang tulus mencintai pekerjaannya. Ia terpesona, dan Siti yang awalnya menutup diri rapat-rapat, perlahan membuka hati.
Namun keduanya tahu, perjalanan ini belum selesai. Di balik dapur restoran, di sela-sela suara wajan dan aroma bawang putih tumis, terbentang masa depan yang masih penuh tantangan. Tapi kali ini Siti tak lagi sendiri. Ia punya seseorang yang mempercayainya. Dan itu lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Kadang, Tuhan membiarkan kita jatuh sedalam-dalamnya, hanya agar kita belajar bangkit, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Tiga tahun sudah berlalu sejak Siti didepak dari rumah Nyonya Wang. Di tanah asing ini, ia sempat kehilangan arah, namun tak pernah kehilangan semangat. Setelah diselamatkan oleh Nicholas, pria lokal keturunan Tionghoa yang dulu hanya sesekali membeli roti dari toko tempat Siti bekerja, hidup Siti perlahan mulai menemukan jalan. Siti tak langsung dimanjakan oleh kenyamanan. Nicholas memang pria baik, namun ia bukan orang kaya saat itu. Ia hanya pengusaha muda yang sedang merintis bisnis kontraktor bangunan, tinggal di apartemen sempit yang nyaris tanpa perabot. Namun, bagi Siti, itu lebih dari cukup. Ia membantu sebisanya, memasak, mencuci, bahkan membawakan bekal untuk para pekerja Nicholas di lapangan. Tak ada keluhan, tak ada rasa malu. Siti kembali menjadi pembantu, tapi kali ini untuk cinta. Satu hal yang tak disangka, dari keikhlasan itulah roda kehidupan mulai berputar. Nicholas makin terpacu melihat kerja keras Siti. Ia bilang, "Kamu bukan pembantu, Sit. Kamu partner hidupku. Kamu bahan bakarku." Itulah awal mereka membangun bisnis bersama. Mereka mulai merenovasi rumah-rumah kecil, lalu menjual kembali. Pelan tapi pasti, proyek-proyek makin besar. Dari perumahan sederhana menjadi perumahan menengah, lalu perumahan elit. Nama Nicholas Property mulai dikenal. Tapi di balik itu semua, ada satu sosok yang selalu tersenyum di balik dapur proyek. Siti, sang mantan TKW, mantan pembantu yang kini jadi istri pemilik perumahan mewah. Saat Nicholas diundang menjadi pembicara di seminar properti bergengsi, ia menggandeng tangan Siti ke atas panggung. "Inilah CEO rumah tangga saya. Tanpa dia, saya bukan siapa-siapa." Air mata Siti menetes, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Yang dulu menginjaknya, kini telah jauh tertinggal. Ia yang dulu dianggap jorok, dekil, tak berharga, kini berdiri dengan anggun memakai kebaya modern di samping pria sukses yang mencintainya tanpa syarat. Namun, hidup memang penuh jegutan. Waktu seakan berlari kencang. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Siti meninggalkan rumah majikannya yang kejam di Taiwan. Ia bukan lagi pembantu yang tidur di lantai, dipaksa bangun tengah malam untuk menyikat toilet, atau dimaki hanya karena bau badan saat kerja. Ia bukan lagi perempuan yang dibuang hanya karena dianggap jorok. Sekarang, Siti berdiri anggun di samping pria yang dulu pernah menyelamatkannya saat dunia menghinanya. Nicholas, pria keturunan Taiwan Inggris yang awalnya hanya menawarinya tumpangan dari halte, kini menjadi suaminya. Tapi perjalanan ke titik ini tidak mudah. Siti menolak untuk langsung bergantung pada Nicholas. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya perempuan malang yang perlu dikasihani. Ia bekerja sambil ikut kursus malam, bahasa Inggris, tata boga, bahkan belajar manajemen keuangan rumah tangga. Ia juga mulai membuat konten sederhana di media sosial, membagikan kisah perjuangannya dari TKW ke istri pengusaha.
Tanpa disangka, banyak orang tersentuh. Kontennya viral. Ia diundang ke komunitas TKI, lalu ke acara televisi lokal. Tapi titik puncaknya adalah saat Nicholas memperkenalkannya secara resmi dalam sebuah pesta keluarga mewah. Siti masuk ruangan mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya disanggul rapi. Semua mata menatapnya, termasuk mata seorang wanita tua yang tidak asing, Nyonya Wang. Ya, ternyata Nyonya Wang adalah saudara jauh dari ibu Nicholas. Saat mata mereka bertemu, Siti tidak berkata apapun. Ia hanya tersenyum. Senyum paling indah yang pernah ia miliki. Senyum dari seorang wanita yang pernah diinjak harga dirinya, namun kini berdiri dengan kepala tegak. Nyonya Wang tampak terpaku, tidak percaya. Wanita yang dulu ia hina karena bau badan dan baju lusuh, kini berdiri sebagai menantu keluarga terpandang. Tapi Siti tidak menyimpan dendam. Di tengah pesta, saat Nyonya Wang mendekat dengan raut malu, Siti menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, karena dulu membuang saya jadi belajar untuk berdiri sendiri dan menghargai diri saya. Mungkin kalau saya tetap bekerja di rumah Anda, saya tidak akan pernah menemukan jalan ini." Air mata Nyonya Wang menetes. Di balik luka, ada anugerah. Di balik penolakan, ada jalan baru. Dan kini, Siti telah membuktikan bahwa perempuan dari kampung kecil bisa bersinar bahkan di negeri orang. Malam itu, Siti duduk di balkon rumah besar milik keluarga Nicholas. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman belakang. Di pangkuannya ada sepucuk surat dari kampung. Surat dari ibunya. Tangan Siti gemetar saat membuka lipatan surat itu. Tinta hitam yang mulai pudar, tertulis dengan goresan tangan tua yang bergetar. "Nak, Ibu selalu percaya kamu bukan anak gagal. Mungkin hidup membuatmu tertatih. Tapi Ibu tahu, Tuhan menyimpan rencana besar untukmu. Jangan pernah malu jadi perempuan desa. Jangan takut menangis. Jangan menyerah meski dihina. Ibu tak bisa kasih kamu harta. Hanya doa setiap malam. Tapi Ibu yakin doa Ibu akan sampai ke langit." Air mata Siti menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru. Semua luka, semua hinaan, semua malam yang ia lewati dengan perut kosong dan mata sembab ternyata tidak sia-sia. Ia memejamkan mata, mengingat lagi semua jalan panjang itu. Dari ladang kecil di kampungnya, ke bandara asing di negeri orang. Lalu ke rumah majikan yang penuh tekanan. Ke lorong gelap tempat ia pernah tidur di lantai dingin. Hingga ke mobil Nicholas. Dan kemudian ke kehidupan yang benar-benar baru. Tapi Siti tidak ingin berhenti di sini. Ia dan Nicholas membangun yayasan kecil. Namanya Rumah Harapan Siti. Tempat ini bukan hanya menampung TKW yang kabur atau korban kekerasan, tapi juga menjadi rumah pelatihan untuk para perempuan yang ingin mandiri. Ia kembali ke Indonesia tapi bukan sebagai mantan pembantu. Ia hadir di seminar kampus, berbicara di panggung TV nasional, dan bahkan bertemu Menteri Ketenagakerjaan. Bukan latar belakang yang menentukan masa depan.
tapi pilihan untuk bangkit, walau dunia memaksa kita untuk jatuh. Nama Siti makin dikenal, tapi ia tetap rendah hati. Ia masih menanam cabai sendiri di halaman belakang. Masih suka membuat sambal di dapur, dan setiap pagi masih menelpon ibunya untuk minta doa. Karena baginya, keajaiban hidup bukan datang dari uang, bukan dari status, tapi dari keyakinan bahwa doa seorang ibu tidak akan pernah sia-sia. Kini, setiap kali Siti melihat pantulan wajahnya di cermin, ia tidak lagi melihat wajah pembantu yang pernah dimaki karena bau badan. Ia melihat perempuan kuat yang lahir dari luka, tapi tumbuh menjadi cahaya. Perempuan biasa yang pernah dibuang, tapi justru dipilih Tuhan untuk jadi luar biasa. Siti menatap langit malam, lalu berbisik, "Ibu, doamu sudah sampai. Aku sudah sampai, Bu." Dan angin pun membisikkan kembali jawabannya. Sebuah akhir yang bukan sekedar penutup cerita, tapi awal dari sebuah takdir yang baru. Bukankah itu sebuah keajaiban hebat?